Selamat berjumpa kembali dengan saya Ikma Dharmakarya, dosen PKN STAN. Kali ini saya akan memberikan tambahan materi terkait dengan keseimbangan permintaan dan penawaran, beberapa contoh penerapannya, dan kemudian juga terkait dengan elastisitas dan beberapa contoh soal perhitungannya. Kali ini saya hanya akan membahas salah satu elastisitas, yaitu elastisitas permintaan. Elastisitas permintaan ini adalah mengukur tingkat sensitivitas, artinya adalah berapa banyak pengaruh dari perubahan harga terhadap jumlah permintaan. Ini kalau elastisitas harga atas permintaan. Jadi apabila harga berubah sebanyak 1%, berapa persenkah kira-kira perubahan jumlah permintaannya? Nah, persamaannya adalah seperti demikian ya. Elastisitas permintaan adalah sama dengan persentase dari perubahan jumlah dibagi dengan persentase dari perubahan harganya ya. Kalau perubahan jumlahnya lebih besar daripada perubahan harganya, artinya harga itu elastis. Namun kalau akibat perubahan harga itu perubahan jumlahnya lebih kecil, maka biasanya itu disebut dengan kurang elastis. Persamaan ini juga bisa dibuat dalam bentuk seperti ini ya. Jadi persentase perubahan jumlah itu adalah sama dengan perubahan atau delta jumlahnya dibagi dengan jumlahnya dibagi dengan persentase perubahan harga adalah sama dengan delta atau perubahan harga dibagi dengan harganya, atau dengan kata lain persamaannya adalah menjadi seperti yang demikian ini. Nah, sekarang bagaimana contoh cara penerapannya di dalam soal? Hal ini ada di dalam buku yang dibahas oleh Salvatore. Jadi saya ambil dari buku itu sebagai bahan latihan. Di sini ada tabel yang menunjukkan hubungan antara harga dengan jumlah ya. Ini adalah grafik di sebelah kanannya, di mana misalnya di sini adalah contoh pada titik B, harga sebanyak $7, jumlahnya adalah 1000 unit ya. Kemudian pada titik C, harga $6 adalah jumlahnya 2000 unit, dan kemudian pada titik yang D, harga $5 dan jumlah unitnya 3000. Maka kita menghitung elastisitas dengan cara kalau dari titik B ke titik D, maka dengan menggunakan rumus tadi sebelumnya, perubahan jumlah dari titik B ke titik D ya, itu adalah 2000, kemudian perubahan harganya dari titik B ke titik D adalah 2. Nah, kemudian dikalikan dengan harga dibagi dengan jumlah di titik awalnya. Ya, titik awalnya harganya 7, ada jumlah unit 1000, dapatlah angka 7. Sebaliknya, ketika dari titik D ke titik B, ya, dengan rumus yang sama, ternyata diperoleh angka elastisitas yang berbeda. Maka dengan menggunakan rumus ini tadi, terdapat hasil elastisitas yang tidak konsisten. Ya, maka caranya agar konsisten, kita menggunakan rumus yang lain. Kesimpulannya, ya, dari B ke D elastisitasnya 7, dari D ke B elastisitasnya hanya 1,67. Maka untuk memperoleh hasil yang sama, kita menggunakan nilai tengah. Ya, artinya di sini dalam rumus kita yang lain, ya, harga awal ditambah dengan harga akhirnya dibagi 2, dan berikutnya dibagi dengan jumlah awal ditambah dengan jumlah akhirnya dibagi 2. Maka kita akan mendapatkan nilai tengahnya. Atau rumusnya menjadi demikian ya, delta Q dibagi dengan delta P, di mana di sini kemudian dikalikan harga awal ditambah harga akhir dibagi dengan jumlah awal ditambah jumlah akhir ya. Kita ingat bahwa koefisien elastisitas permintaan itu adalah menunjukkan harga nilai negatif ya. Nilai negatif itu menunjukkan karena di dalam kurva permintaan itu terdapat hubungan negatif antara harga dikalikan antara harga dengan jumlahnya
maka yang diambil adalah nilai absolutnya, ya. Nilai absolutnya adalah atau nilai positifnya. Kita terapkan, ya, baik dari titik B mau ke titik D atau sebaliknya dari titik D ke titik B, maka kita akan memperoleh nilai elastisitas sebesar 3, ya, dengan rumus nilai tengah tadi. Yang berikut menggunakan elastisitas titik untuk mengetahui nilai elastisitas pada suatu titik, ya. Di sini kita mempunyai suatu permintaan, ya, hubungan antara harga dengan jumlah. Kita ingin mengetahui berapakah titik elastisitas pada suatu titik, ya, pada garis permintaannya. Ya, misalnya dari persamaan ini, ya, persamaan ini itu terbentuk bahwa persamaan ini adalah jumlah permintaan adalah sama dengan 8 dikurangi dengan 2P. P di sini adalah harganya, ya. Nah, kalau kita menggunakan elastisitas titik, ya, itu artinya adalah kita tinggal menghitung saja berapa selisihnya, ya, berapa jumlah jarak outputnya, hasilnya, ya, jumlahnya, ya. Misalnya pada titik ini, ya, pada titik ini itu adalah jarak atau jumlah dari 4 ke 8 adalah 4 unit, ya. 4 ke 8 adalah 4 unit dibagi dengan dari 0 ke 4. Maka di sini 4 dibagi 4 adalah sama dengan 1. Ya. Pada titik ini, ya, pada titik ini adalah sama dengan jarak dari 0 ke 8 dibagi dengan 0. Maka hasilnya adalah tidak terhingga. Sedangkan pada titik di sini, ya, titik sini adalah 8 dikurangi 8 dibagi 0 sampai dengan 8. Maka di sini ini adalah 0 dibagi 8. Maka hasilnya adalah 0. Ya, ini adalah rumus untuk menghitung elastisitas titik, ya. Kalau kita lihat di sini, pada titik di sini, ya, di atas elastisitas di atas nilai 1 itu adalah yang disebut dengan hubungan yang sangat elastis, ya. Kurva ini berbentuk elastis ketika di atas 1. Ketika di bawah angka 1 ini sampai dengan 0, maka kurva permintaan ini menjadi kurang elastis. Ya, nah, jadi ini ada contoh. Nah, misalnya di sini kita menggunakan titik contoh yang sama tadi. Misalnya kita menghitung titik B, berapakah elastisitasnya? Maka kita menghitung di sini adalah 1000, di sini adalah 8000, maka ini adalah 7000, ya, 7000 dibagi dengan 1000. 7000 dibagi dengan 1000. Maka di sini elastisitas pada titik B adalah 7. Pada titik F elastisitasnya adalah 1. Misalnya, ya. Dan Anda bisa menghitung menggunakan rumus ini untuk menghitung titik-titik sepanjang kurva ini, ya. Nah, rumus ini bisa digunakan apabila hubungan antara harga dengan jumlahnya itu bersifat linier, ya, membentuk garis lurus seperti ini. Nah, ini adalah kurva keseimbangan permintaan dan penawaran telur di tahun 1970. Kemudian 20 tahun kemudian terjadi perkembangan industri di perusahaan telur. Nah, di mana produksi semakin bertambah banyak karena pabrik makin efisien, sehingga kemudian produksinya semakin besar. Ini akibatnya meningkatkan jumlah penawaran, sehingga kurva penawaran bergeser ke kanan. Nah, selanjutnya di 20 tahun kemudian
ternyata permintaan telur itu mengalami penurunan akibat semakin banyak orang yang menyadari kesehatan sehingga takut akan makan telur karena telur mengandung kolesterol. Akibatnya sekarang permintaan mengalami penurunan. Kurva permintaan bergeser ke kiri. Akibatnya sekarang pada keseimbangan yang baru, harga telur mengalami penurunan. Nah, jumlah telur mengalami penurunan juga. Ini adalah salah satu analisis ekonomi mikro. Mengenai keseimbangan dari pasar pendidikan di tahun 1970, ya, keseimbangan seperti ini. Nah, kemudian 25 tahun kemudian terjadi perkembangan, ya. Suplai pendidikan, yaitu kampus-kampus yang menyediakan pendidikan, itu semakin berkurang suplainya karena harus membangun gedung, membayar biaya dosen yang semakin mahal, membangun laboratorium. Akibatnya adalah suplai atau penawaran pendidikan itu semakin berkurang. Maka di sini kurva penawaran bergeser ke kiri. Nah, di sisi lain, 25 tahun kemudian, tingkat orang untuk memperoleh melanjutkan pendidikan itu semakin besar untuk melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi. Akibatnya sekarang kurva permintaan bergeser ke kanan. Nah, akibatnya pada keseimbangan yang baru mengakibatkan biaya untuk melanjutkan pendidikan perguruan tinggi menjadi meningkat dan jumlah yang ditawarkan juga meningkat. Berikut ini akan saya sampaikan bagaimana melakukan analisis terhadap elastisitas dalam jangka pendek dan dalam jangka panjang. Misalnya ini adalah dalam jangka pendek, ya. Ini adalah keseimbangan permintaan dan penawaran kopi. Nah, kita lihat di sini penawaran kopi itu berbentuk kurva vertikal, ya. Artinya ini adalah kurva yang tidak elastis sempurna, ya. Artinya di sini adalah produksi kopi itu dalam jangka pendek itu adalah sudah ditentukan, ya. Artinya tidak mudah berubah meskipun harganya berubah naik atau turun karena produksi kopi itu tidak bisa dihasilkan dalam jangka pendek, ya, produksi kopi. Maka di sini kurvanya berbentuk tidak elastis sempurna. Nah, ketika terjadi misalnya musim kemarau gitu, ya, atau cuaca buruk sehingga mengakibatkan panen kopi mengalami kegagalan, maka suplai kopi mengalami pergeseran, mengalami pengurangan. Sekarang suplai kopi bergeser ke kiri. Akibatnya di keseimbangan yang baru mengakibatkan harga kopi menjadi naik dan jumlah kopi menjadi berkurang. Dalam analisis harga kopi kita tadi menunjukkan bahwa dalam jangka pendek kurva penawaran kopi itu adalah berbentuk vertikal, ya. Namun di dalam jangka menengah kurva penawaran kopi itu mulai lebih elastis, ya, sehingga kurvanya mulai miring, ya. Dan dalam jangka yang sangat panjang, kurva penawaran dari kopi itu menjadi sangat elastis sempurna. Ini menunjukkan bahwa apabila terjadi sedikit perubahan harga, maka akan mengakibatkan perubahan penawaran kopi yang semakin besar. Jadi inilah yang membedakan analisis jangka pendek dan jangka panjang terkait dengan elastisitas. Berikut ini akan saya sampaikan contoh penerapan analisis
permintaan dan penawaran. Misalnya di sini pemerintah ingin menerapkan mengatur harga minyak BBM. Ya. Pada keseimbangan semula, ya, keseimbangan jumlah dan harga minyak di pasaran itu adalah pada titik ini, ya, pada harga P0 pada jumlah Q0. Ketika pemerintah menganggap bahwa harga pada titik P0 itu terlalu mahal, terlalu tinggi, maka pemerintah ingin menentukan harga, ya. Pemerintah menetapkan harga yang berada di bawah P0, ya, agar harganya lebih murah. Maka ketika pemerintah menetapkan harga yang lebih rendah daripada harga yang berlaku di pasaran, mengakibatkan, ya, dari sisi permintaan, ketika harga murah, maka permintaan menjadi bertambah besar, ya, sebanyak Q2 pada titik ini. Di sisi lain, bagi para produsen, ya, supplier, penjual minyak, harga yang terlalu rendah ini tidak menarik, sehingga suplainya menjadi turun, berkurang, hanya sebanyak Q1. Ya. Akibat dari kebijakan pemerintah menentukan harga ini mengakibatkan terjadinya kelebihan permintaan dan kekurangan penawaran. Akibatnya di pasaran itu terjadi kekurangan suplai minyak. Ini adalah salah satu contoh analisis bagaimana akibat dari kebijakan pemerintah untuk mengontrol harga dan kemudian dampaknya terhadap perekonomian. Baik, demikianlah tambahan penjelasan dari materi keseimbangan permintaan dan penawaran. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya.